warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Bintari Cendriani dari kelas C11. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perawatan bayi baru lahir. Nah, yang pertama-tama biasanya pada bayi baru lahir itu dilakukan 4 penilaian awal. Penilaian awal ini diantaranya 2 dilakukan sebelum lahir dan 2 dilakukan setelah lahir. Jika sebelum lahir itu apa saja yang kita nilai? Kita nilai apakah bayi itu cukup umur atau tidak, dan apakah ketubannya jernih atau tidak. Dan sesudah lahir itu yang kita nilai apakah bayi menangis keras atau tidak, dan apakah bayi bergerak aktif atau tidak. Nah, penilaian yang lain itu kita bisa lakukan dengan Apgar Score. Di sini Apgar Score adalah suatu skor yang akhirnya akan dihitung totalnya berapa. Jika totalnya 0 sampai 3, itu berarti keadaan kondisi bayinya itu dalam kurang bagus ya. Dan Apgar 4 sampai 6 itu masih di bawah normal, tapi masih bisa dilakukan tindakan medis. Dan jika Apgar skornya itu di atas 7, itu menandakan bayi dalam kondisi sehat dan normal, dan bisa langsung kita lakukan perawatan bayi baru lahir normal. Nah, apa sajakah perawatan itu? Nah, kita bahas di sini ya. Yang pertama itu adalah bayi dibersihkan dan dihisap lendirnya. Kalau misalkan bayi itu terdengar suara seperti krok 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 kayak gitu ya. Jadi biasanya kan ketika bayi lahir itu menangis keras. Tapi kalau misalkan terdengar suara itu, lalu buru-buru kita lakukan isap lendir. Setelah lakukan isap lendir, itu kita lakukan pemotongan tali pusat terlebih dahulu. Setelah dipotong tali pusatnya, kita bersihkan bayi. Nah, di sini pemotongan tali pusat juga harus sesuai ilmu ya. Ilmu yang baru adalah 2 menit setelah bayi lahir. Jeda 2 menit ini maksudnya untuk memberikan waktu adanya aliran darah dari ibu ke bayi melalui plasenta yang nantinya itu akan meningkatkan kadar oksigen di tubuh bayi. Nah, setelah dihisap lendir, terus dibersihkan juga udah, dipotong tali pusatnya juga udah. Nah, di sini kita lakukan IMD. IMD itu inisiasi menyusu dini. Maksudnya bayi akan diletakkan di dada ibu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Bayi akan mencari puting ibu dan bayi akan berusaha untuk menyusu dengan sendirinya. Nah, setelah IMD, bayi akan dilakukan pemeriksaan fisik di atas baby table. Nah, pemeriksaan fisik ini biasanya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, meliputi pemeriksaan berat badan, pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan lingkar kepala bayi, pemeriksaan lingkar lengan bayi, ya, pemeriksaan lingkar dada bayi. Kita lihat apakah ada kelainan fisik lainnya, kita lihat jari-jarinya lengkap atau tidak ya. Terus udah kayak begitu, kita lihat juga anusnya atau tidak. Nah, kalau misalkan semua itu dalam keadaan normal dan dalam keadaan lengkap, maka yang pertama kita lakukan adalah penyuntikan vitamin K sebanyak 1 mg untuk mencegah vitamin K 1 mg untuk mencegah terjadinya perdarahan pada bekas pemotongan tali pusat. Pemberian ini tuh sifatnya wajib ya, jadi nggak boleh tidak, karena untuk yaitu mencegah terjadinya perdarahan pada bekas pemotongan tali pusat. Nah, yang kedua itu untuk pencegahan infeksi mata, kita lakukan pemberian salep mata tetrasiklin 1%. Nah, yang ketiga itu kita berikan suntikan HB0. Nah, menurut ID, pemberian imunisasi ini 12 jam setelah bayi lahir. Biasanya jedanya 2 jam antara pemberian vitamin K injek. Jadi setelah pemberian vitamin K baru diberikan 2 jam berikutnya kita berikan imunisasi hepatitis 0 ya, hepatitis yang pertama bagi bayi, imunisasi yang pertama. Nah, udah kayak begitu, itu pemberiannya biasanya disuntikan pada paha kanan atau paha kiri secara bergantian aja. Jika tadi vitamin K diberikan pada paha kanan, berarti posisinya HB0 diberikan pada paha kiri. Nah, setelah semuanya itu sudah dilakukan, nah jangan lupa nih buat ibu-ibu bidan dan yang lainnya, kita berikan identitas bagi bayi ya tentunya, agar bayi itu tidak tertukar. Identitas bayi itu biasanya diletakkan di tangan, pergelangan tangan bayi. Itu biasanya
apa sih namanya, kita tulis di situ identitas, misalkan bayi nyonya A atau bayi nyonya B. Setelah kita berikan identitas bayi, itu selanjutnya kita lakukan eh, apa namanya, bedong bayi. Kembali bayinya kita bungkus, kita bedong kembali. Terus udah seperti itu, bayinya agar tetap hangat ya tentunya, kita kembalikan pada ibu agar kita dekatkan kembali agar ada bonding antara ibu dan bayinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.